Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sifat yang kedua itu adalah sidqul muallim. Dikatakan inna sidqa tajun ala ra'sil muallim. Jujur atau benar itu merupakan mahkota yang ada pada kepala seorang muallim, seorang pendidik. Idza faqadahu faqada thiqatan nasi bi'ilmihi. Kalau sampai dia kehilangan mahkota itu, yakni sudah terkenal tidak jujur, maka dia akan kehilangan sikoh atau kepercayaan manusia terhadap ilmunya. Sehingga ini bahaya. Walaupun yang dia katakan benar itu orang bisa jadi nggak percaya. Gara-gara apa? Kehilangan mahkotanya tadi, mahkota kejujuran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal kadhiba la yasluhu minhu jaddun wala hazlun." Dusta itu tidak boleh. Dustanya serius maupun main-main. Bahkan bukan hanya mu'alim, sebetulnya nggak pantas seorang mukmin itu berdusta. Walaupun bercanda, tetap nggak boleh. Wala ayya'idar rajulu ibnahu summa la yunjizulah. Dan janganlah seorang laki-laki itu menjanjikan kepada anaknya, kemudian tidak ditunaikan. Nanti kalau sudah puasa, ya bapak ajak berenang misalnya. Ternyata sudah puasa, nggak diajak-ajak, nggak ditunaikan. Itu bisa dimasukkan dalam bab dusta ini. Kemudian inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya jujur itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dusta itu akan mengantarkan kepada perbuatan aniaya, fajir. Dusta sekali nanti akan memunculkan dusta-dusta berikutnya. Ujung-ujungnya jadi dusta itu biasa. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Sifat fujur, aniaya itu akan mengantarkan kepada api neraka. Ini menunjukkan buruknya dusta itu. Bahkan Abu Sufyan ketika ditanya oleh Heraklius tentang bagaimana sifat-sifat Nabi Muhammad, padahal beliau ini belum masuk Islam, beliau itu mengatakan, andai aku tidak malu nanti setelahku aku akan dicap sebagai pendusta, aku akan berdusta. Orang non-muslim saja memusuhi Rasul, dia takut berdusta. Dan kalau kita lihat sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita dapati bahwasanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam karena yusamma bisadiqil amin, adalah beliau itu sebutannya as-sadiq al-amin, orang yang jujur. Amin ini amanah. Amanah itu kalau dititipi akan dikembalikan sesuai dengan apa yang dititipkan orang tersebut. Itu amanah. Dikasih harta, sampaikan ke rakyat misalnya sekian triliun, akan sampai ke rakyat sekian triliun juga. Itu amanah. Kalau jujur tadi berbicara sesuai dengan realitas. Jadi ini dua hal yang berbeda ya, jujur dengan amanah. Dan tidak ada seorang kafir Mekah pun yang menuduh Rasulullah itu sebagai orang yang berdusta sekali saja. Ketika Rasulullah itu mendapatkan ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada kerabat dekat engkau. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau naik ke atas bukit Sofa, kemudian menyeru, ya Bani Fihr, wahai Bani Fihr. Ya Bani Adi, wahai Bani Adi. Kabilah-kabilah itu dipanggil satu persatu. Hingga mereka berkumpul. Kemudian orang yang tidak bisa datang, mereka mengirimkan utusan. Ini luar biasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang non-muslim itu juga, orang kafir Makkah ketika dipanggil datang mereka. Ini kadang orang Islam dipanggil, diundang, insya Allah, insya Allah. Ayo pengajian, insya Allah. Enggak ada datang. Ini orang kafir Quraisy dipanggil Nabi, datang mereka. Enggak bisa datang, ngirim utusan.
Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ara'aitakum law akhbartukum anna khailan bil wadi." Bagaimana pandangan kalian kalau ku beritahu bahwasanya ada pasukan berkuda di lembah sana? Turidu an tughira alaikum, yang ingin menyerang kalian. Akuntum musaddiqi, apakah kalian membenarkan aku? Maka mereka katakan, "Na'am, kami betulkan." Ya, ma jarrabna 'alaika illa sidqan. Kami nggak pernah mencacat engkau, tidak pernah mengetahui engkau ini kecuali engkau ini orang yang benar. Maka apa kata Rasulullah? Fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Sesungguhnya aku ini memberi peringatan kepada kalian. Ya, di depan itu ada azab yang sangat pedih bagi orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Lahab mengatakan, tabballaka, celaka engkau sairal yaum, seluruh hari. Alihada jama'tana, apakah karena ucapan engkau itu saja engkau kumpulkan kami ini? Maka turun surah Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya, celakaanlah pada kedua tangan Abu Lahab. Ini dari sisi pendidikannya kita lihat Rasul itu tidak pernah berdusta, sehingga mengundang orang itu mudah beliau.